Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam satu air. Kali ini saya akan ajak teman-teman pelesteran ke tempatnya Om Kurnia. Om Kurnia ini salah satu penghobi ya, penghobi ikan hias, khususnya ikannya nih, ikan jenong. Baik teman-teman, simak videonya dan ikuti terus videonya, pasti ada ilmu dan tips-tipsnya untuk perawatan ikan lohan ini. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan dan klik tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Oke, tetap keep watching tentang ikan lohan ini dari Master Om Kurnia. Perkenalkan diri dulu nih buat teman-teman. Ya, halo teman-teman, saya Kurnia, itu nama panggilan saya. Nama panggilan saya Kurnianto. Kurnianto Ya. FB, Facebook? Kurnianto Liu. Kurnianto Liu. Ya, Kurnianto Liu. Nah, itu tuh yang pengen lihat-lihat koleksinya Om Kurnia, bisa dicek di Facebooknya Om Kurnianto. Ya. Nah ini Om, Ya, awal mula nih, kita cerita dulu nih. boleh. Awal mula Om Kurnia tuh tertarik sama lohan tuh gimana tuh? Hobi dari kecil kah? Hobi dari kecil enggak, karena saya teringat pada saat saya masih zaman-zaman saya sekolah di SMA itu di tahun 90-an menjelang 2000 itu, waktu itu lohan lagi booming. 2000 ya, tahun 2000 Ya, itu lohan lagi booming waktu itu. Ikan ini nggak terbelit saya Om sebenarnya, nggak terbelit saya, karena saya pingin sekali. Akhirnya dikasih dengan orang. Waktu itu saya sudah tertarik dengan lohan waktu itu. Nah, di sini ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun. Mencari kegiatan Om di rumah. Apa sih yang bisa saya lakukan di rumah? Mencari kesibukan. Searching di Google adalah ketemu tentang lohan. Di situ saya teringat lagi. Ingat lagi. Terbawa lagi ke masa lalu. Ya, disitulah saya coba-coba. Ya, lohan ya, tahun 2000 ya. Ya. Jadi tahun 2000, ini tahun 2021. Ya, itu udah 20-an Jadi yang lalu. Pertama beli lohannya jenis apa nih? Pertama beli lohan itu SRD dengan Cencu. Cencu SRD. Cencu. Nah, 2 ekor. 2 ekor. Nah, 2 ekor. Langsung beli 2 ekor, ukuran kecil ya? Ukuran kecil. 5 sentian ya. Sekitar 3 sampai 4 cm lah, kurang lebih seperti itu. Dan untungnya jantan ya? Ya, jantan. Untungnya jantan. Karena ukuran segitu kita nggak tahu nih. Ya, kalau jantan yang mana, perempuan yang mana, ukuran segitu susah ya. Kalau buraya seperti itu, kita nggak tahu nih, istilahnya gambling lah. Kita nggak tahu ke depannya gimana, nggak tahu kelaminnya gimana. Jadi ngerawat aja dulu ya? Ya, ngerawat aja dulu. Ngerawat dulu ya. Jadi setelah dari 2 ekor itu tuh, jadi semakin banyak seperti ini nih, kapan tuh? Mulai naik-naiknya semangatnya ngerawat lohan, nambah. Itu sebenarnya kembali lagi ya, kita ngerawat lohan ini, kalau kita memang dapatnya yang bagus, kita progresnya cepat, ada istilahnya ikannya perform, itu semangat kita tambah terus Bang. Iya, nggak terasa bisa sampai 40-an ekor saya. Kadang-kadang teman datang, ada yang lihat cocok, bawa pulang seperti itu. Ini Om, kalau masalah penyakit ikan nih, kadang-kadang teman-teman ataupun saya pun juga jamur pasti itu. Ya. Jamur pasti, spot ataupun yang kayak kadang-kadang juga mogok makan, malas makan, stres, mojok-mojok aja dia kan. Ya. Nah itu tuh biasanya Om kasih apa Om? Perawatannya itu Om gimana Om? Kalau white spot, saya kadang-kadang nggak pakai obat ya, saya karantina ikannya, bisa di ember, bisa di toples, sesuai ukuran ikan. Saya cuma kasih aerator, kadang-kadang saya kasih garam, kadang-kadang juga enggak. Jadi Maksudnya lihat seberapa parah ikan tersebut kena jamur itu. Kalau cuma sedikit, biasanya saya cuma pakai aerator, paling sehari udah hilang, saya taruh balik gitu. Gitu. Ini kalau penggunaan heaternya Om? Heater kalau di tempat saya pakai hanya buat untuk ikan sakit. Ikan sakit ya? Ikan sakit saja.
Karena kalau dengan segitu banyaknya tank, saya pakaikan heater semua, juga biaya listrik membengkak. Iya. Dan kedua, ikan itu jadi manja, Om. Manja ya. karena Manja. Pakai heater Ya. ya. Pakai heater. Nah, untuk rawatan air nih Om. Ya, rawatan air. Rawatan air nih apa sih namanya, persiapan air ya lebih tepatnya tuh gimana nih Om kalau untuk Om Kurnia? Kalau saya sih air tetap saya pakai air endapan. Endapan ya. Endapan, saya ada satu tempat drum seperti itu. Heeh. Saya kasih perlakuan seperti naruh aerator, kasih pompa, dan kasih lampu UV. Lampu UV juga. Lampu ya. UV. Jadi ya penting juga sih lampu UV kan pembunuh ini ya, bakteri ya. Ya, plus minusnya kalau lampu UV taruh Bak ya, di bak ya. di semacam tong seperti itu, bakteri baik dan jahatnya mati. Mati. Ya. Baik yang jahat. Cuma saya istilahnya mengganti itu dengan menaruh batu di tank ya. tank supaya menumbuhkan bakteri baik, seperti itu. Jadi aman ya. Aman. Ya. Untuk airnya jadi kalau sekali ganti langsung blok aman lah. Kalau kuras total juga aman ya. Kalau kuras total saya pernah juga coba aman. Aman ya. Aman. Untuk yang cara yang di bak tadi dikasih apa? Aerator kah? Ya, Atau, saya di dasar endapan Di itu dasar saya endapan. kasih batu. batu kecil, Heeh. karang jahe bisa juga, Heeh. atau saya kasih aerator, kasih lampu UV, Heeh. kasih pompa lagi buat sirkulasi airnya. Sirkulasi air. Nah, Iya. Atau buat teman-teman ikan hias, mau ikan apapun Om ya itu ya. Ya, Mau ikan apapun mending bikin kayak gitu. Ya, Buat karena- tank airnya ya. karena dengan seperti itu kita tidak usah terlalu khawatir mau musim hujan, mau musim dingin atau apa, aman. Mau ganti air kapanpun aman. Ya. Lohan ini unik ya. Maksudnya unik itu bukan hanya sekedar kasih makan, punya keunikan tersendiri. Ikan bisa kita ajak main, seperti itu. Nah, Jadi bisa dibawa interaksi ya ikan. jadi bawa interaksi bisa, gitu. Dan ada tantangannya tersendiri. Tantangan juga ya. Ada tantangan tersendiri. Apa tuh Om tantangannya tuh? Lohan ini bukan hanya pengaruh air, bukan hanya pengaruh di pakan, tempat juga berpengaruh. Tempat juga pengaruh. Jadi Tempat pengaruh. apa ya agak-agak apa ya? Tapi kalau yang bagi orang yang rumit tuh pasti susah ya. Ya, kalau seperti itu harus sering bertanya, Om. Harus sering sharing-sharing. Harus sering Kalau sharing. pengen ngerawat lohan. Ya, eh, karena kadang-kadang lohan ini tempatnya tidak nyaman buat dia tidak mau perform. Nah, jadi kalau umpamanya nih Om, ini dijual juga kah? Kalau ada yang mau minat? Selama harga cocok, saya jual, saya lepas. Punya rawatan seperti ini, punya kegiatan, kita bisa lebih betah di rumah, Om. Dan istri juga lebih senang. Istri senang. Ya. Terus nih Om, kalau dalam rawatan harian nih Om, rawatan harian ala-ala Om Kurnia orang kan beda-beda rawatan ya Om. Ya, Biasanya. pasti. Nah, kalau untuk Om Kurnia nih rawatan hariannya aja nih, gimana nih Om rawatan hariannya? Kalau saya untuk pemberian pakan ya, kalau mau pemberian pakan itu, kalau untuk size kecil, saya biasanya 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, itu 3 sentian sampai 10 lah saya bilang size-nya. Di atas itu sekitar 12 sampai 20 cm saya sehari 2 kali. Sehari 2 kali, yang Iya. udah besar ya? Iya, yang besar, ukuran Sehari sudah 2 besar kali. lah. Jadi untuk kombinasi pakannya ada apa-apa aja nih? Saya kombinasi pakannya, saya tetap pelet dengan makanan alami. Makanan alami itu bisa udang, bisa cacing beku. Udang dan cacing beku. Iya. Udangnya udang hidup kah? Udang sayur, Udang sayur? ya udang sayur yang saya beli di pasar itu saya bersihkan atas bawah. Atas bawah. Ya, kotoran dengan ususnya di Kotoran bawah usus itu. bawahnya. Ya, itu. Ditaruh di freezer ya? Ya, ditaruh di freezer, dicuci. Dan biasanya pemberian makan itu ada yang sudah dicincang. Cincang ya. Kalau saya biasanya pakai gunting. Kayak gunting ya? Ya, Dipotong-potong dadu sebesar kecil-kecil. sesuai Mulut ukuran ya? mulut. Jadi apakah ada untuk yang khusus nih? Biasanya kalau lohan kan biar warnanya naik, diapain gitu? Ada ya? Metodenya kayak gitu? Kalau ada, dan itu sebenarnya beberapa orang beda-beda ya. Ada yang pakai racikan karofil, ada yang sistem suntik juga ada. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang yang alami. Alami. Ya, dari pakan alami, kalaupun warna, saya cuma main di pelet warna. Peletnya ya? Pelet warna saja. Berarti udangnya ya tanpa campuran Murni, apapun. murni. udang ya? murni.
Ini udang. Jadi kalau lohan tuh Om, perlu puasa nggak sih sebenarnya? Ikan. Kalau puasa ini tergantung masing-masing penghobi ya. Kalau di saya pribadi dan di beberapa penghobi yang lain yang saya tanya, mayoritas sih sebenarnya minimal itu 1 minggu sekali. Dipuasakan ya. Iya. Lohan favorit ya. Kalau saya favorit itu lebih senangnya sebenarnya ke cencu. 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 Berarti cencu kan mutiara ya Om ya? Mutiara, Dan jenong ya, jenongnya, dan semakin besar ini saya kayaknya lebih tertarik dengan apa ya, perilaku dari cencu itu ya, maksudnya ya. Lebih besar tuh dia lebih bagus, lebih memberikan kejutan. Iya. Kalau kampa nih Om, kalau saya versi Om lah, kampa sama cencu nih, kalau dari kecil nih, maksudnya bagusan mana? Kalau size kecil sebenarnya kampa. Kampa ya. Kampa, karena dia lebih cepat perform ya, dapat Iya, dikatakan dari jenongnya kecil. lebih cepat. Betul. Dari mutinya juga dari kecil tuh sudah nampak gitu Betul, dibandingkan cencu. Betul. Berarti apa namanya, kesimpulannya itu kampa dari kecil sampai besar bagus juga kan, sama bagusnya ya. Sama bagusnya. Cuma makanya beda-beda penghobi itu beda-beda. Ada yang ini ke cencu, ada yang ke kampa. Kampa itu pun ada yang ke F2, ke F3 gitu. Betul. Jadi Yang jelas kalau kita beli ikan, apalagi dari luar kota ya atau luar daerah, persiapan air. ya. Minimal 1 hari sebelum ikan sampai itu air sudah disiapkan, air endapan. Pendapat Nah, begitu ikan sampai, itu biasanya ada proses aklimatisasi ya. Itu menyesuaikan suhu yang di dalam packingan dengan suhu air yang di tank. Nah, kadang-kadang ada kejadian seperti ini. Setelah kita aklimatisasi, ikan itu masih belum fresh atau masih belum segar, itu biasanya ada perlakuan lagi, kita taruh di semacam tank karantina atau toples yang dikasih aerator volume tinggi. Fungsinya itu biar ikan cepat dapat oksigen yang lebih banyak. Ya. Seperti itu. Berarti untuk teman-teman yang pengen keep lohan, siapin air dulu. Ya, yang pasti Siapin air itu. siapin air endapan Endapan. supaya kadar oksigennya terjaga. Lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman mau buang sedikit budget, beli air isi ulang. Air ulang. Untuk pertama kali. Untuk pertama kali. Iya. Untuk pertama kali ya. Nah, jadi ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman pecinta jenong, khususnya daerah Kobar, Lamandau, Sukamara, sekitar Kalimantan Tengah lah. Untuk marilah kita ramaikan ikan hias di Kalteng ini, khususnya lohan ya. Iya, betul. Nah, khususnya lohan. Khususnya lohan. Makanya semakin banyak bahan yang ada di Kalteng ini, bukan tidak mungkin kedepannya ini mungkin ada diadakan kontes untuk lohan secara terbuka. Mudah-mudahan ada kontesnya. Iya, karena kontes juga jadi salah satu penarik ya, Menarik perhatian. Nah, kalau sekarang ini sudah berjalan sekitar 2 kontes lah, tapi kontes progres. Kontes progres. Ya, kontes progres. Kontes progres. Yang soalnya yang bignya belum ya, Mbak? Belum. sampai. Karena memang bahannya masih kita bisa terbatas ya. Jadi pelan-pelan lah. Ya. Mudah-mudahan dunia ikan lohan semakin naik lagi, semakin bagus lagi, khususnya di mana? Pangkalan Bun, Lamandau, Sukamara, Palangkaraya, Sampit, Kalimantan Tengah lah. Mudah-mudahan ikan lohannya naik. Amin. Nah, sekali lagi Om, terima kasih banyak. Oke, makasih. Atas saya yang repotin lah pokoknya. Oh, enggak. Saya yang terima kasih. Terima kasih banyak atas ilmunya juga. Karena setiap saya bikin vlog tuh teman-teman tuh ilmunya mantap-mantap semua. Baik, Pengalaman saya pribadi lah. Jadi terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like and share, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum, salam satu hobi, salam jenong Kobar.